Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat, marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah kita terima, terutama nikmat iman Islam. Alhamdulillah kita masih iman Islam, masih bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mudah-mudahan Allah memberi kekuatan untuk melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi sebagai penutup dari para nabi dan rasul, tidak ada nabi setelah dia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan kajian ini. Semoga kita dengan bertambahnya ilmu ini juga meningkatnya kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatnya juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meningkatnya amal ibadah kita baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ini handphone Samsung S22 Ultra. Oh iyalah. Nah, cuman saya nggak suka buat selfie, foto-foto nggak suka. Sukanya buat drama, live streaming YouTube atau buat konten. Saya lagi nunggu 1 Februari nanti ada pengumuman live streaming dari Samsung ya, sama nanti yang S23 Ultra. Oh iya, pokoknya kalau untuk dakwah harus yang terbaik. Masa kalah sama orang yang selfie hai gitu ya. Oh kita ini untuk dakwah, untuk ngajar orang, betul kan ya? Nah, S23 Ultra, saya begitu lihat handphone ini dan pakai handphone ini, saya kagum. Ini yang buat siapa ya? Kok pinter bener gitu ya? Kok bisa dia membuat yang di belakang jadi bokeh, fokusnya ke saya? Ini keren bener nih, yang buat siapa? Begitu saya tahu yang buat ini Samsung, maka keluaran Samsung berikutnya saya nggak bagian nanya. Pasti bagus itu, pasti bagus itu, pasti oke, pasti oke. Udah saya lihat buktinya, buktinya. Pertanyaan saya, kurang bukti apa Allah untuk menunjukkan kalau Allah itu maha kaya? Ini bumi yang secuil ini, belum lagi galaksinya loh, belum lagi. Apa belum cukup bukti kalau Allah itu kaya? Cukup atau nggak cukup? Cukup atau nggak cukup? Lah kalau kamu kenal sama yang maha kaya, mestinya tenang atau mikir? Tenang atau mikir? Lah kamu kenal sama yang maha kaya masih ragu dikasih rezeki, berarti kamu ini gimana? Saya lagi ngomong sama diri saya sendiri dulu ya. Saya kenal sama orang kaya satu misalnya, orang kaya, orangnya dermawan, orangnya baik, orangnya penyayang, orangnya pengertian. Saya nggak usah ngucap udah disuguhin, betul ya? Kita kan nggak minta apa-apa udah disiapin semuanya sama Allah Ta'ala, bener kan? Lagi saya punya teman orang kaya, saya belum ngucap udah disuguhin A, suguhin B dan sebagainya. Terus orang kaya tadi nawarin, Bib kalau butuh apa-apa ngomong ya. Oh siap. Kebetulan saya butuh Samsung S23 Ultra. Belum ada loh ya, belum ada. Saya telepon ke orang kaya tadi, Mas saya butuh Samsung S23 Ultra. Siap. Saya yakin nggak dia akan berikan untuk saya? Yakin toh? Kalau ternyata dia belum kirim, apa saya ragu? Enggak, saya cukup yakin. Cukup sekali saya ngomong, saya yakin pasti akan dikirim. Mau dikirim sekarang, mau nanti, mau lusa, mau sebulan lagi, terserah. Pasti akan dikirim. Karena dia baik banget sama saya. Dia kayaknya luar biasa. Dia janji kalau saya ngomong pasti dikasih. Pasti dikasih. Jadi setelah saya ngomong, saya nggak mikirin. Dikirim nggak ya? Dikirim nggak ya? Dapat nggak ya? Jangan-jangan dia lupa. Lupa kelihatannya. Oh nggak dikasih. Saya WA tiap hari, Samsungnya gimana, lama-lama sebel gak itu? Sebel, betul. Nah, Allah Ta'ala nggak mungkin lupa, dan Allah udah bilang sama kita semua, ud'uni astajib lakum, minta sama aku pasti aku jawab, dan Allah udah pamerkan dulu kekayaannya, nih, terus kita mintanya cuman, ya Allah aku minta uang sekian, besoknya belum datang, kita ngomel, ya Allah kok nggak datang? Kapan datangnya ya Allah? Kok gini sih ya Allah? Ya Allah kok gini? Terus meragukan Allah gara-gara yang diminta belum datang. Ini kira-kira manusia model begini enaknya diapakan? Kamu mewakili orang kaya tadi, kalau kamu temani orang kaya tadi, mewakili, kira-kira saya kamu apakan? Kurang bener Habib ini, kalau bukan Habib udah saya hajar nih. Untung Habib, ini untung Ustaz, kalau bukan Ustaz udah saya lempar nih.
Untung Ustadz saya diajarin untuk menghormati kiai, Ustadz Habib, pokoknya tokoh ulama guru harus junjung tinggi-tinggi walaupun sikapnya ya mungkin kalau kamu jadi temennya orang kaya tadi akan ngomong begitu. Nah sekarang bayangkan malaikat-malaikatnya Allah, pepohonan, tumbuhan, semuanya itu Allah udah umumkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur pasti sungguh, pakai lam taukid, pakai nun taukid, sungguh pasti aku akan tambah. Kalau kalian kufur, ingat siksaku pedih. Tapi Allah nggak ngomong kalau kalian kufur aku siksa, nggak loh ya. Beda, kalau kalian syukur pasti aku tambah. Kalau kalian kufur seharusnya pasti aku siksa. Tapi Allah nggak bilang gitu. Kalau kalian syukur pasti aku tambah. Kalau kalian kufur, ingat siksaku teramat pedih. Nah, kalimat ingat itu malaikat lihat ada hamba Allah yang nggak syukur. Nah kira-kira di kanan dan di kiri gergetan enggak itu? Yang kini mungkin ngomong sama yang kanan, hapus semua tuh kebaikan itu, hapus sudah, hapus. Yang kanan ngomong, udah terus yang banyak itu dosanya, terus yang banyak dosanya itu, ya terus yang di rumahnya itu, di sekitarnya itu. Makanya orang yang semacam itu, naudzubillah min dzalik, kalau kita semacam itu nggak akan pernah tenang hidup. Hidup gak akan pernah tenang. Beda dengan orang yang yakin sama Allah tadi, nyantai dia. Saya udah minta sama Allah, saya udah ngomong sama Allah, ya udah saya jalanin sampai. Saya kalau ngomong itu biasanya ngasih contoh pakai ekspedisi. Ya kan zaman sekarang kan zaman serba online tuh ya. Saya pesen satu barang di Tokopedia atau Shopee atau apa ya gitu ya, pesen di situ. Kemudian udah saya pilih pengirimannya, adanya cuman reguler. Pengiriman reguler ditulis 5 sampai 7 hari akan sampai, betul? Ya, udah klik dikirim, sudah tertulis dikirim. Terus tiap hari itu adminnya saya chat, kok belum nyampe ya Mas ya? Kok belum nyampe ya Mas ya? Kok belum nyampe ya Mas? Saya ini waras atau gila? Waras atau gila? Tolong ngomong gak apa-apa. Kalau saya begitu saya waras atau gila? Nggak waras gitu kan ya? Nggak waras, naudzubillah min dzalik. Untung saya nggak begitu. Jadi begitu saya udah pilih reguler 3 sampai 7 atau 7 sampai 10 dan seterusnya, tugas saya adalah nunggu. Lah saya nunggu tuh dengan ngapain? Apa nunggu saya prototin terus lacak? Oh, baru sampai situ. Tiap detik saya tunggu, saya lacak. Saya waras atau nanti stres kalau begini? Stres. Yang namanya saya nunggu ya saya nyantai, saya pergi main sepak bola, saya pergi pengajian, saya pergi makan soto, saya ngobrol sama anak saya ngobrol sama teman saya gitu kan ya. Nggak terasa tiba-tiba, Beb ada paket sampai, selesai. Betul? Lah kenapa kamu minta sama Allah udah dibilang dikirim kamu pikir terus? Oh, paham nggak ini? Dengan contoh seperti ini paham nggak? Nah berarti kenal Allah itu penting nggak? Jadi kalau kita kenal Allah tenang atau nggak tenang? Kenal Allah artinya yakin benar Allah itu maha kuasa, yakin benar Allah itu yang ngasih rezeki, yakin benar Allah itu yang maha, Allah yang maha, Allah yang maha, Allah yang maha. Pernah datang satu, tapi nggak enak baca contoh. Nah, apa ya baca contoh ya? Kakak adik, 2 wanita. Beb doakan saya Beb, saya ini udah gagal berumah tangga 2 kali, kata si kakak perempuan. Nggak seperti adik saya nih Beb, adik saya ini sampai sekarang rumah tangganya alhamdulillah langgeng. Saya jawab, Mbak mohon maaf ya Mbak, saya mau ambil sudut yang beda boleh? Gimana? Mbak ini bukan orang yang gagal, tapi orang yang beruntung. Beruntung gimana Bib? Lah adiknya kan cuma sama 1 pria, Mbak udah 2 pria loh Mbak. Masya Allah Mbak, beruntung. Allah tuh sayang sama Mbak, makanya disuruh rasain 2 pria. Mudah-mudahan yang ketiga udah cukup ya Mbak ya. Yang ketiga sudah cukup. Artinya apa? Saya pengen ngajarin yang sudah terjadi itu jangan dipikir dengan pandangan negatif gitu. Berikutnya kita berpikir positif, yang terjadi juga positif. Karena dari Allah nggak ada yang negatif. Semuanya baik. Cuman kita seperti anak kecil tadi, dari tengkurap tentang nangisnya kenceng. Kenapa? Dikira dia dalam musibah, ternyata itu dalam nikmat yang luar biasa. Kayak gitu tuh. Kalau kenal Allah tuh enak. Ya kalau kenal Allah ya enak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita selesai menyimak kajiannya. Sungguh luar biasa, insya Allah sangat bermanfaat. Banyak ilmu yang kita dapat, banyak hikmah yang kita dapat, banyak pelajaran, contoh-contoh yang bermanfaat yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari. Semoga setelah mendengarkan kajian ini, iman kita tambah meningkat, tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjalani hidup yang Rasulullah contohkan. Dan semoga kita bisa masuk surga semuanya. Barakallah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.